Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini suaraku terdengar jelas nggak? Dengar, terdengar. Gambarnya burem nggak? Muka yang cantik ini kelihatan nggak? Kelihatan kok, kelihatan. Kelihatan. Ini kelihatan. Sebentar. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini di teleponan bareng Kanisa, si anak petani yang serba bisa. Oke. Nah, di sesi kali ini namanya serba-serbi kuliah. Aku undang kamu ke sini buat kita sama-sama bincang-bincang, sama-sama ngobrol tentang kuliah kamu gimana, jurusan kamu, kamu kan Poltekkes ya, Poltekkes itu kayak gimana, terus pokoknya apapun yang bisa untuk kamu ceritain, kamu boleh ceritain ke aku. Kamu ceritain sedikit tentang kamu, nama, mungkin TTL atau Instagram atau sosial media yang bisa dihubungin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sri Yulianti, mahasiswa baru, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Prodi D3 Rekam Medis. Saya lahir di Cirebon, tanggal 20 Agustus 2001. Oke, lanjut. Boleh kali ya? 20 tahun? 19 dong. Oh iya. Oke, lanjut terus. Ada nggak sosial media yang bisa dihubungin? Ada. Kalau itu mungkin bisa di-follow lah ya. Instagram ada di bawah ya. Instagram di bawah ini @_Sri Yulianti, SR Yulianti. Oke. Nah, tadi kan kamu tuh di rekam medis ya. Kenapa sih kamu di rekam medis tuh? Ada suatu alasan ya kenapa saya milih rekam medis. Karena kan rekam medis tuh baru prodi yang baru muncul gitulah. Dan banyak dibutuhkan oleh rumah sakit, instansi dan sebagainya. Jadi secara garis besar itu rekam medis itu masih banyak dibutuhkan. Alasan terbesar saya. Alasannya itu masih banyak. Tapi apakah sesuai passion dan minat juga bakat kamu? Iya. Sebelumnya saya itu sekolah di SMK ya. Ke jurusan farmasi, berbeda sama yang sekarang diambil. Kenapa saya milih rekam medis juga? Karena di situ ada passion saya, rekam medis. Saya senang mengolah data, manajemen, segala macam gitu. Oh, jadi mungkin rekam medis itu bisa dibilang manajemennya kesehatan gitu? Ya, manajemen. Kamu waktu masuk itu lewat jalur apa ya? Saya itu masuk lewat jalur aslinya nih, lewat jalur tulis, tes. Namun berhubung dengan kondisi seperti ini, COVID, nggak boleh ada kumpul-kumpul, gitu. Jadi dirubah lewat jalur rapot, dan alhamdulillahnya keterima. Nah, jadi untuk teman-teman juga yang belum tahu, jadi masuk ke Poltekkes itu ada 3 ya harusnya ya? 3 jalur. Yang pertama lewat rapot, itu namanya si Mama. Si Penmaru. Si Penmaru lewat rapot. Itu kayak SNMPTN. Terus yang kedua ada jalur si Mama. Si Mama tes tulis. Jalur si Mama tes tulis. Namun karena pandemi COVID gini, jadi nilai ujian itu dialihkan ke nilai rapot. Benar kan ya? Nah, betul ya. Itu ujian mandiri. Jadi tergantung dari masing-masing Poltekkes itu sendiri mau ngadain atau enggak. Cuma kayaknya Poltekkes Tasik nggak ngadain tahun ini ya? Iya, nggak ngadain. Jadi untuk kuotanya mungkin ke buat ke yang jalur si Mama kali ya? Iya. Kamu berarti masuk ke jalur si Mama? Si Mama, ya. Nah, pasti kan kalau misalkan kita tuh mau
mau kuliah, mau apapun itu pasti ada tantangan, ada halangan, ada rintangan. Nah, kamu ada nggak kayak halangan, rintangan yang bener-bener kayak gitu ngebuat susah banget untuk masuk ke sini dan akhirnya ada nggak gitu? Coba boleh deh diceritain. Ada kan apa ya? Dari basic saya sendiri sebelumnya itu kan basic farmasi nih. Saya tuh dari dulu keinginan aku mau lanjutin farmasi. Nah, berhubung dengan restu orang tua yang nggak boleh keluar dari kota gitu, jadi saya memutuskan untuk di Poltekkes. Namun nggak mudah dong, anak SMK masuk Poltekkes dengan saingan rapot gitu loh. Secara dengan SMA, ya minder banget itu, minder banget. Ya ada, itu deh. Itu dari mata pelajaran juga berbeda. Oh, mata pelajaran. Ya. Mata pelajaran. Oh tuh. ya, pelajarannya di rekam medis tuh pelajarin apa aja? Rekam medis kan secara garis besar itu kayak nganuin ngelola manajemen segala macam ya, kayak pasien gitu. Namun di dalam rekam medis itu mempelajarin juga anatomi fisiologi. Ya, ada anatomi juga. Ada anatomi, lalu ada undang-undangnya. Gitu. Oh, undang-undangnya juga dipelajari? Ada. Oh my god. Jadi memang kompleks yang dipelajarin ya? Iya. Kalau rekam medis sendiri terjun nggak sih ke masyarakat atau memang pendataan-pendataan aja? Lebih ke pendataan. Jadi kita nggak menghadapi pasien? Ya, paling kalau kita berhadapan dengan pasien itu di bagian pendaftaran ya. Ya, lebih tepatnya pendaftaran. Lalu bedanya rekam medis dengan jurusan manajemen apa dong? Rekam medis itu apa ya, membedakan dengan manajemen. Lebih ke statistiknya. Ya, statistik kayak pasien. Mungkin kalau manajemen kan lebih umum dan kalau rekam medis lebih bidang terkhusus ke kesehatan gitu kali ya? Ya, betul. Nah, kalau misalkan orang-orang yang seperti apa yang kira-kira cocok mengambil di jurusan rekam medis deh? Ya, orang yang cocok ya. Menurut saya itu orang yang cocok dengan prodi rekam medis itu orang yang menyukai data-data, menata dan mengelola lebih tepatnya. Dan rekam medis juga harus mahasiswanya harus mempunyai skill komunikasi. Karena apa? Karena rekam medis itu selain bertukar informasi sesama dengan sejawat rekam medis, kita juga harus berkomunikasi dengan kayak perawat, tenaga kesehatan lainnya. Nah, untuk jurusan IPS kira-kira bisa nggak ya? Bisa. Mungkin ada tantangan tersendiri kali ya? Iya, kayak apa ya? Harus lebih dalam mempelajarinya itu. Oke. Terus kira-kira nih, kamu kasih deh motivasi atau apa ya yang ngajak gitu gimana supaya orang-orang tuh masuk gitu ke rekam medis. Kelebihan dari rekam medis gitu. Untuk motivasi sendiri ya, apa ya? Peluang rekam medis ini di Indonesia itu masih sangat besar loh. Kita tuh masih sangat dibutuhkan oleh rumah sakit. Profesi rekam medis sendiri itu apa ya? Untuk saat sekarang ini di rumah sakit itu masih ditempatin oleh profesi lainnya yang bukan asli jurusan rekam medis. Nah, oleh karena itu, ayo masuk rekam medis. Masih banyak lowongan pekerjaan, bukan hanya di rumah sakit dan puskesmas gitu, tapi di instansi-instansi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, itu kita bisa. Jadi masih banyak buat teman-teman yang mau masuk ke rekam medis, jangan takut, jangan khawatir, karena katanya masih banyak banget peluangnya, oke? Oke, masih banyak banget. Tapi sebenarnya mau apapun itu jurusannya,
peluang itu pasti ada, dan kalau emang kitanya nggak sungguh-sungguh, peluang itu nggak akan nyamperin kita, ya nggak? Mau apapun peluang itu ada, kalau kitanya nggak usaha, nggak mungkin juga kita bisa untuk mencapai tujuan itu. Nah, tadi kan udah ngasih motivasi nih ke orang-orang, tapi boleh tahu nggak teman-teman aku, untuk impian terbesar kamu tuh apa? Impian terbesar ya. Impian terbesar saya itu nikah sama pangeran. Bukan. Bukan. Terus apa dong? Impian terbesar itu menyamaratakan apa ya, pelayanan kesehatan antara di kota dengan yang desaan kecil di tempatnya sih. Ingin banget membangun pelayanan kesehatan di pelosok. Yang ekstra, ada strategi mungkin yang akan kamu coba jalanin untuk mencapai tujuan itu? Mungkin menjalin kerjasama ya dengan yang apa ya, lebih kayak contohnya pemerintah gitu, dan juga apa ya, menjalin kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya. Nah, masih D3 ya? Masih enggak, jenjang yang tertinggi itu D4. Oh, jenjang yang tertinggi D4. Ya. Itu bisa ditemuin di Poltekkes mana? Bukan di Poltekkes, tapi di mana ya? Di Jakarta. Bina apa gitu namanya, lupa aku. Oh ya, berarti mungkin teman-teman bisa cari di internet kali ya, di rekam medis D4 itu paling tinggi ya untuk saat ini. Coba deh, nggak apa-apa deh, kan tadi aku udah nanya terus kan kamu, boleh kamu kasih 3 pertanyaan ke aku, apapun. Cuma 3 ya, jangan banyak-banyak. Oke, boleh. 3 ya? Iya. Tanisa sendiri kan apa ya namanya, mengambil jurusan pendidikan luar sekolah nih. Ya, setelah lulus nanti progres apa yang akan dicapai? Bagaimana gitu? Ditanya impian dong. Oke, jadi buat teman-teman yang ini juga apa ya, jawabannya nanti tunggu di YouTube aku selanjutnya, aku bakal ngorek lebih lanjut tentang jurusan dari pendidikan luar sekolah ini. Tapi secara singkat ya, aku kasih tahu pendidikan luar sekolah ini adalah pendidikan di luar dari pendidikan formal. Jadi pendidikan luar sekolah ini kita bisa bergerak di anak usia dini, terus juga di lansia, kita bisa bergerak di homeschooling, kita bisa bergerak di sanggar, kita bisa bergerak di dinas sosial, kita bisa di BKKBN, kita bisa di dinas pendidikan, kita bisa menjadi pamong pelajar. Jadi untuk kali ini mengambil PLS, jangan takut, jangan khawatir, nanti tunggu YouTube-nya dari aku, oke? Oke. Terus, apalagi pertanyaan yang kedua? Terjawab nggak? Jawab. Pertanyaan yang kedua? Pertanyaan kedua ya? Apa ya? 2 kali lagi kesempatan. Mungkin pertanyaan cepat kali ya. Oke. Kayak yang sebelumnya. Oke. Oke, yang pertama. Pendidikan atau asmara? Ayo. Oke, untuk saat ini ya. Pendidikan. Karena belum nemuin teman hidup. Kalau baru teman YouTube ketemunya. Nanti kalau mungkin udah ketemu baru pilih asmara. Oke. Next. Skill atau pintar? Apa? Skill atau pintar? Kenapa? Karena dengan industri 4.0, kita masuk era industri 4.0 itu kita tidak ditanya nilai kamu berapa, karena pintar itu konteksnya adalah nilai. Sekarang itu lebih difokuskan untuk kamu bisa apa. Sekarang itu di era industri itu seperti itu, teman-teman. Jadi lebih baik nilai besar tapi nyontek tinggalin deh. Ini sekarang kita asah soft skill kita lewat. Nanti teman-teman bisa gabung di LKP yang akan aku buat, insya Allah.
Gitu, kalau aku kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup. Cukup. Boleh kasih closing statement buat teman-teman YouTube aku supaya tetap semangat, supaya boleh bisa tuh ngambil rekam medis sebagai referensi atau alternatif pilihan, atau terserah deh closing statement dari kamu untuk teman YouTubeku. Oke, closing statement-nya. Dalam pandemi ini, ayo terus semangat, mengembangkan diri, jangan mau kalah. Apalagi dalam era 4.0 ini, kita harus memiliki kemampuan. Harus memiliki kemampuan. Dan bagi adik-adik atau teman-teman yang masih bingung dengan mau milih jurusan apa, ayo boleh dong pilih jurusan rekam medis. Karena jurusan rekam medis itu masih banyak lowongannya gitu. Gitu. Masih enak kok lowongannya. Oke, terima kasih buat Sri Yulianti yang udah ngasih sedikit pengalamannya, sedikit pencerahan buat rekam medis itu seperti apa, rekam medis itu kayak gimana, pelajarinnya apa aja, masuknya lewat jalur apa. Oh iya, satu lagi Yulianti, boleh dong apa tadi sloganku, teleponan bareng Tanisa sama si anak petani yang serba bisa. Oke, terima kasih. Sehat-sehat terus, jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jangan lupa juga kerjain PR-nya, terus sholatnya jangan lupa waktu. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton video aku, dan juga buat terkhusus buat kamu bintang tamu aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.